Nama saya Rizky Setiawan, asal dari UPJOT Jakarta dengan NIM 0534888886. Di video kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas guna mata kuliah analisis visualisasi data. Di tugas pertama, kami disuruh menghitung data menggunakan program R. Untuk soalnya yaitu berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh hingga berhenti. Ada dari 1 dan ada data Excelnya sampai 50, yaitu jaraknya itu 85. Untuk ininya gunakan programnya untuk menghitung nilai berikut. Itu kita harus menghitung rata-rata kecepatan mobil, jarak yang ditempuh mobil, standar deviasi data jarak yang ditempuh mobilnya. Dasar nomor 2 nya itu memakai tabel yang di atas untuk menentukan scatter plot dari data kecepatan jarak, interpretasi scatter plotnya yang diperoleh, histogram data kecepatan mobil, dan interpretasi histogram yang diperoleh. Untuk yang ketiga yaitu Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standarisasi deviasi 10 untuk dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien beragam untuk Thomas ujian matematika dan bahasa Inggrisnya. Untuk pengerjaannya kita gunakan RStudio. Untuk soal pertama yaitu kita kan disuruh menghitung jarak rata-rata kecepatan, jarak yang ditempuh dan standar deviasinya. Pertama, kita siapkan data soal dan berikan 50 pasang kecepatan darat. Kita masukkan semua data tersebut ke dalam vektor R. Nah, misalkan saya sudah menyiapkan datanya, tadi sudah diketik. Jarak dan sekarang datanya sudah ada di layar ini, di file views. Ketikkan. Untuk selanjutnya kita akan menghitung rata-ratanya, menghitung rata-rata kecepatan mobil dan jaraknya. Nah, untuk kecepatan rata-ratanya, untuk kecepatan rata-ratanya yaitu 15,5. Untuk soal 1B nya untuk jarak rata-ratanya yaitu 42,28 meter. Dan untuk soal C, yang C, untuk standar deviasi jaraknya itu 24,76 atau 24,76505 meter. Dan untuk soal selanjutnya, dan soal kedua yaitu berdasarkan tabel di atas, kita membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak, interpretasi scatter plotnya yang diperoleh,
histogram untuk data kecepatan mobilnya, investasi yang diperoleh. Sekarang untuk membuat coba scatter plotnya dulu. Dari scatter plot yang kita buat dapat kita presentasikan beberapa hal penting, yaitu pertama kita lihat jelas bahwa dari titik-titik yang bergerak menunjukkan bahwa dari kiri bawah ke atas, yaitu menandakan adanya hubungan positif antara kecepatan dan jarak. Semakin tinggi kecepatan mobil, semakin panjang jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Kedua, garis referensi merah yang putus-putus mengonfirmasi tren positifnya. Yang ketiga, adanya beberapa titik yang cukup jauh dari garis regenerasi, terutama pada kecepatan tinggi, seperti ini dan ini. Adanya variabilitas kondisi jalan atau reaksi pengemudi bisa mempengaruhi jarak berhentinya, sehingga data tidak benar-benar sempurna secara linear. Untuk selanjutnya, nomor 3 untuk berikutnya, yaitu kita membuat histogram untuk data kecepatan mobil. Histogram berguna untuk melihat distribusi frekuensi data berapa banyak mobil yang mencatat pada rentang kecepatan tertentu. Kita gunakan fungsi his dan saya tambahkan garis desinal agar distribusinya lebih mudah dibaca. Dari histogram ini kita dapat menginterpretasikan pertama, distribusi kecepatan mobil cenderung miring ke kiri, gitu. Ini atau condong, artinya lebih banyak pengamatan terdapat tentang kecepatan menengah ke atas sekitar 13 sampai 20 km per jam. Dari sini. Kedua, garis merah menunjukkan posisi rata-rata sekitar 5,4 ya km per jam. Kecepatan sangat rendahnya tuh di 4 sampai 7 di sini km per jam, dan kecepatan sangat tingginya tuh di 25 di sini di 25 sampai 24 sampai 25, relatif lebih sedikit. Di sini di 25. Tiga, distribusi ini mendekati distribusi normal, meskipun sedikit lebih banyak di sisi kanan. Ini wajar pada data kecepatannya di jalan. Soal nomor 3, yaitu Thomas memperoleh nilai 80. Di soal nomor 3 ini kita diminta untuk menghitung koefisien keragaman atau koefisien of variation CP atau ukuran variabel relatif yang menunjukkan beberapa besar standar defisiensi dibandingkan rata-rata. Untuk kode R-nya kita bisa lihat berikut.
Untuk nomor 3 kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu nilai matematika lebih beragam dibandingkan nilai bahasa Inggris. Ditunjukkan dari nilainya tuh 13,33, sementara bahasa Inggris 11,44. Nah, kita kan sudah menyelesaikan semua tugas dari tugas 1 ini. Kita sudah belajar cara menghitung rata-rata diferensiasi, penggunaan R dan menggunakan skala plot dan litografinya, dan implementasi serta menghitung koefisien keragaman, membandingkan dua variabel antara dua kelompok data. Dan untuk video kali ini terima kasih. Mohon maaf apabila di penjelasan terbata-bata dan tidak terlalu jelas, dan di pengerjaan masih banyak error dari pengerjaan dari awal. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.